Oke, baik. Perkenalkan kami dari One Night Team, di mana kami akan menjelaskan suatu solusi dari kami, yaitu Cider Website Sistem Informasi Pencatatan dan Perhitungan Kartu Menuju Sehat atau KMS, untuk meminimalisir kesalahan dan menghemat waktu dalam memasukkan data pasien, di mana lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk gambaran umumnya, di sini Indonesia memiliki 83.381 desa atau kelurahan yang tersebar dalam 7.230 kecamatan di 34 provinsi. Data ini diambil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021. Setiap desa memiliki posyandu yang tersebar berdasarkan RW. Kegiatan pokok dari posyandu adalah KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Pada hari buka posyandu, dilakukan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh kader dan bidan dengan sistem 5 meja. Pengisian kartu menuju sehat oleh kader, yaitu sukarelawan yang bertugas untuk membantu dalam proses pencatatan. Nah, dalam sistem 5 meja ini ada yang di meja 1, registrasi, yaitu registrasi pasien oleh kader. Meja 2, pengukuran pasien oleh kader. Meja 3, pencatatan pasien oleh kader. Meja 4, edukasi pasien oleh kader. Dan meja 5, penanganan medis pasien oleh bidan. Untuk permasalahan utamanya terdapat pada pencatatan, di mana di meja 3 ini pencatatan pasien oleh kader. Data diambil dari bagian kependudukan dan biostatistik FKM USU tahun 2007. Latar belakangnya adalah pengisian KMS masih ditulis di atas kertas. Seorang kader biasanya bukan berasal dari orang yang memiliki pendidikan tinggi dan terkadang dari kalangan orang yang sudah lanjut usia. Edukasi kader perlu banyak waktu karena banyak data dan rumus yang perlu diakumulasi. Proses dari meja 3 belum terselesaikan secara cepat dan akhirnya edukasi di meja 4 tidak bisa disampaikan dengan baik dan terkesan seadanya. Kemudian seringkali terjadi salah input data sehingga data menjadi redundant, salah bahkan hilang. Sehingga tidak semua kader memahami data yang ditulis oleh kader lain. Kemudian permasalahan terakhir, kader harus menulis laporan untuk desa dan puskesmas dengan format yang sama sebanyak 2 kali. Nah, data ini didapatkan dari hasil dari in-depth interview dan survei screening. Nah, dari latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahannya adalah kesulitan kader dalam melakukan proses pencatatan dan perhitungan pada KMS. Selain itu, proses pencatatan yang masih dilakukan di atas kertas membutuhkan lebih banyak waktu dan rentan terjadi kesalahan dalam memasukkan data pasien. Nah, usulan solusi yang kami berikan yaitu Cider. Cider ini adalah platform sistem informasi berbasis website yang ditujukan untuk membantu kader dalam sistem 5 meja. Cider merupakan solusi alternatif berupa website sistem informasi yang mampu membantu kader dalam melakukan proses pencatatan dan perhitungan KMS. Dengan website tersebut, kader dapat memasukkan data pasien tanpa perlu menghabiskan banyak waktu untuk akumulasi data pasien, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam memasukkan data pasien pada KMS. Berikut untuk flow dari pengisian kartu menuju sehat. Mana yang pertama pada meja 1 yaitu registrasi pasien oleh kader. Pasien melakukan registrasi di meja 1, kader akan melakukan searching terhadap data dari pasien menggunakan nama atau NIK balita. Kader tidak perlu masukkan ulang data dari pasien karena biasanya setiap ada balita yang baru lahir, kader telah memiliki datanya mulai dari nama dan NIK dari bapak, ibu dan balita, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, golongan darah, apakah memiliki asuransi kesehatan, nomor telepon, berat badan bayi saat lahir, dan apakah memiliki KMS. Kemudian di meja 2 yaitu pengukuran pasien oleh kader. Kader melakukan penimbangan dan pengukuran balita mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan apakah diberikan ASI eksklusif di bulan tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu pencatatan. Pada meja ketiga ini, kader sambil memasukkan data pasien pada form website. Setelah data tersubmit, maka akan muncul status yang dihasilkan dari setiap parameter seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Nah, di meja 4 yaitu edukasi. Pasien diarahkan ke meja 4 untuk mendapatkan edukasi berdasarkan hasil dari status yang telah diakumulasi dari meja 3. Pasien akan diberikan edukasi terkait rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan atau yang dilarang dilakukan.
Pada meja 5, yaitu penanganan medis, di mana penanganan medis ini bidan memberikan penanganan medis berupa pemberian vitamin, oralit, dan atau imunisasi berdasarkan riwayat pasien setiap bulan. Berikut merupakan user flow dari sistem 5 meja ini. Nah, kemudian untuk pembuatan laporan ke desa atau puskesmas, mekanismenya adalah sebagai berikut. Data yang telah tersubmit akan secara langsung dapat diunduh atau dilihat dalam bentuk format laporan. Laporan berisi rekapitulasi data KMS dari setiap RW seperti jumlah balita yang terdaftar, jumlah balita yang datang setiap bulan, jumlah balita yang memiliki KMS, jumlah balita berdasarkan status kesehatan, dan jumlah balita berdasarkan pemberian vitamin oralit atau imunisasi. Dimonitoring oleh bidan pada desa tersebut, sehingga bidan dapat memantau dan menghubungi kader melalui kontak yang tercantum pada website apabila terdapat pasien yang membutuhkan penanganan. Sistem monitoring juga berlaku bagi puskesmas untuk memantau data laporan rekapitulasi KMS tiap desa, sehingga pihak puskesmas dapat lebih mudah melakukan penanganan apabila diperlukan. Berikut merupakan user flow dari sistem laporan ke desa atau puskesmas. Nah, unique selling point dari inovasi ini adalah layanan medis 24 jam. Fitur ini akan memberikan layanan darurat selama 24 jam. Kemudian fitur reservasi atau janji temu medis online, di mana fitur ini akan memudahkan pasien untuk membuat janji temu bersama staf medis seperti dokter maupun bidan. Kemudian pencatatan rekam medis, di mana fitur ini akan mendata dan mencatat data-data perihal rekam medis setiap pasien yang pernah melakukan konsultasi dan pengobatan. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah sistem rekomendasi produk kesehatan berdasarkan pengolahan data kader. Fitur ini akan memberikan rekomendasi produk berdasarkan data-data rekam medis setiap individu pasien. Kemudian untuk manfaat yang didapat adalah menghemat waktu yang dibutuhkan kader dalam mencatat dan menghitung data KMS pada setiap pasien, membantu memberikan edukasi yang tepat pada meja 4 sesuai hasil laporan KMS pasien pada meja 3. Kemudian memantau kegiatan pelayanan posyandu dan perkembangan kesehatan pasien, memudahkan kader dalam membuat dan mengirimkan laporan KMS pada setiap RW ke desa dan puskesmas. Untuk aspek keberlanjutannya dari inovasi ini adalah layanan medis 24 jam. Fitur ini akan dikembangkan lebih lanjut, di mana fitur ini akan memberikan layanan darurat selama 24 jam. Kemudian fitur selanjutnya adalah reservasi atau janji temu medis online. Fitur ini akan memudahkan pasien untuk membuat janji temu bersama staf medis seperti dokter maupun bidan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.